Selamat datang di PT Inkonis Nusa Jaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka sebagai bentuk komitmen kami tentang K3, serta kepedulian kami terhadap keselamatan dan keamanan para tamu, kami mohon perhatian Anda untuk mengikuti dan memahami safety induksi mengenai keselamatan kerja dan keamanan selama berada di gedung ini. PT Inkonis Nusa Jaya, Inkonis, merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki beberapa cabang di antaranya adalah Pekanbaru, untuk wilayah kerja Sumatera, Balikpapan, untuk wilayah kerja Kalimantan, serta Halmahera untuk wilayah kerja Indonesia Timur. Berikut lokasi dan alamat PT Inkonis Nusa Jaya. Berikut komitmen manajemen PT Inkonis Nusa Jaya untuk menjamin keselamatan kesehatan dan lingkungan kerja antara lain. 1. Komitmen dan nilai sasaran yang bertujuan terhadap zero accident dan zero lost time injury. 2. Kebijakan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja yaitu memberikan jasa layanan yang bermanfaat dan bermutu bagi pelanggan. 3. Kebijakan alat pelindung diri. 4. Kebijakan pemeriksaan kesehatan karyawan yang bekerja. 5. Kebijakan menghadapi situasi tidak tertentu. 6. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 7. Kebijakan larangan penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. 8. Kebijakan penggunaan kendaraan bermotor. Diharapkan seluruh karyawan wajib untuk memahami dan patuh terhadap komitmen ini. Gedung Inkonis Balikpapan memiliki fasilitas keadaan darurat, seperti 1. Alarm kebakaran. 2. Smoke detector. 3. Alat pemadam api ringan. 4. Tangga darurat. 5. Arah evakuasi darurat. 6. P3K. 7. Titik kumpul. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut. 1. Setiap tamu yang datang di gedung PT Inkonis Nusa Jaya wajib melaporkan diri Anda di resepsionis. 2. Tukarkan kartu identitas Anda dengan kartu akses tamu. 3. Gunakanlah selalu kartu akses tamu selama berada di area gedung PT Inkonis Nusa Jaya. Hal yang perlu diperhatikan di lingkungan PT Inkonis Nusa Jaya, dilarang merokok di dalam ruangan ber-AC, kecuali di tempat yang telah disediakan, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, tidak mengkonsumsi atau membawa minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Keadaan darurat yang mungkin terjadi meliputi kebakaran, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya. Bila terjadi kebakaran, 1. Jika alarm kebakaran berbunyi, harap jangan panik. 2. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. A. Segera bergerak mengikuti petunjuk yang diberikan floor warden, dan cobalah untuk mengingat rekan-rekan yang berada di sekitar Anda. B. Jangan buang waktu untuk membereskan barang-barang pribadi Anda. C. Ikuti petunjuk menuju tangga darurat terdekat. D. Bagi tamu agar dapat mengikuti arahan dari PIK. Bila terjadi gempa bumi, 1. Harap jangan panik. 2. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. A. Usahakan berlindung di bawah meja dengan metode drop, cover, hold, atau menuju ke tempat yang aman di dalam ruangan. B. Jauhi dinding, jendela, atau benda-benda lain yang mudah roboh seperti lemari, rak dan fileling kabinet. C. Atau segera bergerak menuju tangga darurat. D. Menunggu instruksi selanjutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat evakuasi. Bila sedang berada di dalam tangga darurat, berjalanlah dengan tertib, jangan berdesak-desakan, dahulukan ibu hamil, orang tua dan disabilitas. Jangan memakai sepatu berhak tinggi, jangan membawa beban berat, pegang railing saat menuruni tangga darurat. Jika sudah berada di lantai dasar segera berkumpul di titik kumpul yang telah disediakan, yang terletak di depan pagar masuk. Jangan kembali ke gedung sebelum ada instruksi khusus dari manajemen gedung. Pengenalan alat pelindung diri, disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi, sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 08 Men 7 2010. Jenis alat pelindung diri, head protection, pelindung kepala, eye protection, pelindung mata, hearing protection, pelindung telinga, respiratory protection, pelindung pernapasan, hand protection, pelindung tangan, foot protection, pelindung kaki. Berikut risiko-risiko yang bisa terjadi di area kantor. Pertolongan pertama pada kecelakaan, tujuan utama adalah mempertahankan penderita tetap hidup, membuat keadaan penderita tetap stabil, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan dan rasa cemas. Penyakit akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh paparan dan faktor-faktor risiko di lingkungan kerja. Contohnya termasuk penyakit paru-paru, keracunan kimia, penyakit kulit, gangguan pendengaran, gangguan muskuloskeletal, penyakit menular, gangguan stres, dan lainnya. Pencegahan dan perlindungan pekerja sangat penting melalui peraturan dan praktik keselamatan kerja yang ketat. Pertemuan HSE, Health, Safety, Environment, adalah pertemuan di lingkungan kerja untuk membahas kesehatan, keselamatan, dan isu lingkungan. Topik yang dibahas meliputi laporan insiden, evaluasi risiko, pemeriksaan keselamatan, pelatihan, rencana keselamatan, regulasi, kinerja lingkungan, dan perencanaan tindakan selanjutnya. Pertemuan ini penting untuk menjaga keselamatan karyawan dan lingkungan serta mematuhi regulasi. Berikut alur medikal evakuasi. Jika terjadi insiden, korban diberikan pertolongan pertama oleh tim First Aid. Setelah itu kondisi korban diinformasikan ke tim HC untuk segera diberikan penanganan lebih lanjut di puskesmas terdekat. Kemudian kejadian insiden ini akan dilaporkan ke manajemen PT Inkonis Nusa Jaya. Dan berikut ini adalah nomor telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Demikian prosedur keselamatan ini kami sampaikan, kami berharap Bapak Ibu tetap tenang bila terjadi keadaan darurat.
Ikuti petunjuk dari penanggung jawab safety atau floor warden di setiap lantai. Terima kasih dan silakan melanjutkan aktivitas.